Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nih, nama saya Nur Rahman, MPN 18222008. Kalian pernah kepikiran gak sih guys, makanan yang kalian makan itu sudah halal atau belum? Terus bagaimana sih rantai pasok dari awal sampai akhirnya itu? Kepo gak sih guys mau belajar mengenai rantai pasok dari awal, mengenai logistik halalnya itu? Gimana ya? Tenang aja, ada nih Universitas di Bandung yang bernama Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Dan di dalamnya itu ada 15 program studi, salah satunya yaitu S1 Manajemen Logistik, dan ada salah satu matkul yang membahas mengenai halal logistik yaitu Kapita Selecta. Mari kita bahas lebih jauh guys mengenai halal logistiknya. Oke guys, langsung masuk ke dalam pembahasan, yaitu memahami halal logistik, prinsip dan implementasi. Jadi tujuannya itu untuk dapat memahami bagaimana sih ketentuan halal logistik, cara-caranya, ataupun apa sih prosedur-prosedurnya apa saja, dan ditujukan untuk dapat menjadi profesional logistik, pelaku industri makanan dan minuman, serta semua pihak yang memiliki ketertarikan terhadap pengembangan logistik halal di Indonesia maupun di dunia. Oke, masuk apa sih itu halal logistik? Jadi definisinya itu halal logistik ialah sistem manajemen rantai pasok yang menjamin integritas status halal suatu produk dari titik asal hingga titik konsumsi, mencakup penyimpanan, transportasi, penanganan, dan distribusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, jadi ketentuan ini juga menjadikan konsep ini memastikan bahwa tidak ada kontaminasi dengan bahan non-halal atau haram dalam setiap tahap proses logistik, serta menjaga integritas produk halal selama seluruh rantai pasok. Jadi menjaga nih dari rantai pasok awal sampai akhir tetap dalam keadaan halal. Nah, setelah tadi membahas apa itu halal logistik, sekarang membahas pentingnya halal logistik. Jadi ada 4 poin di sini, yaitu yang pertama kewajiban religius, kemudian potensi pasar, jaminan kualitas, dan daya saing global. Jadi pada poin pertama ini, kewajiban religius memenuhi kebutuhan umat muslim untuk mengonsumsi produk yang benar-benar halal dari hulu ke hilir. Jadi memastikan bahwa produknya ini tetap halal. Kemudian potensi pasar, industri halal logistik bernilai triliunan dolar dengan pertumbuhan signifikan setiap tahun. Jadi potensi ini cukup menjanjikan gitu. Terus berkembang seiring berjalannya tahun. Kemudian jaminan kualitas, menjamin integritas halal produk selama perjalanannya dari produsen hingga konsumen. Jadi menjaminkan semuanya tercapai dengan kondisi aman dan halal. Kemudian daya saing global, meningkatkan akses pada global dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Jadi tetap menjaga daya saing global ini tetap dalam kondisi halal. Oke, sekarang masuk kepada standar halal logistik internasional, dibagi dalam 3 bagian, yaitu MIS 2400 dari Malaysia, yaitu standar pelopor halal logistik yang mencakup 3 aspek: penyimpanan, transportasi, dan terminal, menjadi acuan bagi banyak negara termasuk Indonesia dalam pengembangan standar nasional. Kemudian standar yang kedua ada MUIS atau SS 668 dari Singapura, yaitu standar halal untuk industri makanan yang mencakup aspek logistik dengan penekanan pada sistem manajemen keamanan pangan terintegrasi dengan prinsip halal. Kemudian standar yang ketiga yaitu Shimich Oich International, standar dari Organisasi Kerjasama Islam yang berupaya menyeragamkan standar halal termasuk logistik di 57 negara anggota OKI. Jadi ketiga ini masuk ke dalam standar halal logistik internasional. Oke, sekarang masuk kepada peran badan sertifikasi halal. Dibagi dalam 4 poin, yaitu verifikasi, kemudian kedua pembaruan, sertifikasi, dan pengawasan. Jadi pada poin pertama verifikasi yaitu menilai kesesuaian proses logistik dengan standar halal melalui audit dan inspeksi menyeluruh. Jadi dilakukan audit secara ketat. Kemudian yang kedua pembaruan, mengevaluasi ulang untuk perpanjangan sertifikat sesuai masa berlaku. Dilakukannya perpanjangan sertifikat sesuai masa berlakunya. Kemudian yang ketiga sertifikasi, mengeluarkan sertifikat halal resmi setelah memenuhi persyaratan. Jadi wajib mengeluarkan sertifikat halal resminya. Kemudian yang ketiga pengawasan,
melakukan monitoring berkala untuk memastikan kepatuhan keberlanjutan. Jadi diperlukannya pengawasan secara berkala. Masuk kepada implementasi halal logistik di gudang. Zona penyimpanan terpisah, pembagian area gudang berdasarkan status halal produk. Jadi dibagi dalam 3 poin, yaitu zona halal murni, zona non halal, dan zona netral. Jadi pada zona halal murni untuk produk halal saja, jadi ditempatkan untuk khusus produk-produk halal. Kemudian zona non halal terpisah secara fisik, jadi ditentukan diberikan pembeda jadi produk halal dan produk non halal. Kemudian zona netral untuk item yang tidak sensitif. Kemudian praktik terbaik yaitu dengan menggunakan kode warna pada rak dan kontainer. Kemudian pembersihan serta untuk peralatan bersama. Kemudian yang 3, alur masa keluar produk yang terpisah, dokumentasi dan pelabelan yang jelas, dan pelatihan rutin untuk personel gudang. Jadi perlunya implementasi halal logistik di gudang ini dengan secara efektif dan efisien. Masuk ke dalam integrasi halal logistik dengan UMKM dibagi 4 poin, yaitu model kolaboratif, skema pembiayaan, dan program pendampingan, dan keempat, koperasi halal. Jadi pada model kolaboratif yaitu pengguna model share service di mana beberapa UMKM berbagi infrastruktur halal logistik untuk mengurangi biaya secara signifikan. Kemudian yang kedua, skema pembiayaan, akses ke kredit khususnya atau hibah untuk implementasi infrastruktur halal logistik bagi UMKM dengan bunga yang rendah. Kemudian yang ketiga, program pendampingan, penyediaan bantuan teknis dari pemerintah dan lembaga sertifikasi untuk membantu UMKM memenuhi standar halal logistik. Kemudian yang keempat, koperasi halal, pembentukan koperasi khusus untuk mengelola logistik halal bersama bagi kelompok UMKM sejenis. Jadi perlunya integrasi halal logistik dengan UMKM yang baik. Oke, masuk ke dalam tren masa depan halal logistik dibagi dalam 4 bagian, yaitu pertama, otomisasi dan robotika. Jadi pengguna robot dan sistem otomatis untuk penanganan produk halal mengurangi risiko kontaminasi silang akibat intervensi manusia dan meningkatkan efisiensi operasional dalam gudang halal. Kemudian yang kedua ada blockchain, yaitu implementasi teknologi blockchain untuk keterlacakan sempurna dan transparansi dalam rantai pasok halal, memungkinkan konsumen memverifikasi status halal produk dari sumber hingga ke konsumen. Kemudian yang ketiga, standarisasi global, penggerakan menuju standar halal logistik yang terharmonisasi secara global, memfasilitasi perdagangan internasional produk halal dan mengurangi hambatan regulasi antar negara. Kemudian yang keempat, halal sustainable integration, yaitu penggabungan praktik halal dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, menciptakan sistem logistik yang memenuhi kebutuhan spiritual sekaligus bertanggung jawab secara ekologis. Oke, masuk ke dalam kesimpulan dan langkah selanjutnya dibagi dalam 4 poin, yaitu yang pertama, pentingnya integrasi halal. Halal logistik tidak hanya tentang kepatuhan agama tetapi juga tentang integrasi bisnis dan memenuhi ekspektasi konsumen muslim secara global. Yang kedua, rekomendasi langkah lanjutan. Pelaku bisnis disarankan untuk melakukan evaluasi awal, mengembangkan rencana implementasi bertahap, dan mempertimbangkan kolaborasi dengan penyedia layanan halal logistik yang berpengalaman. Yang ketiga, peluang bisnis. Sektor halal logistik menawarkan peluang bisnis yang sustainable di Indonesia dan global, terutama dengan pertumbuhan kesadaran konsumen muslim. Keempat, konsumen praktisi bergabunglah dengan asosiasi industri halal dan forum diskusi untuk berbagai pengalaman dan praktik terbaik dalam implementasi halal logistik. Jadi logistik halal ini sangat perlu untuk dapat meningkatkan bisnis ataupun pesaing di kancah global. Oke guys, tadi kan kita udah bahas nih mengenai halal logistiknya secara singkat. Nah, kalian kalau lebih mau ingin paham mengenai halal logistik, ayolah guys, gabung bersama kami di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional untuk bisa lebih memahami lagi tentang halal logistik lebih jauh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.